Kebiasaan kecil yang ternyata membuat kita meningkatkan kekayaan. Tanpa kita sadari, terkadang kita suka melakukan kebiasaan kecil yang ternyata buat kita cepat kaya. Pada video kali ini, saya akan sharingkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebenarnya membuat kita untuk meningkatkan kekayaan. Anda harus tonton video ini sampai habis, karena kebiasaan ini benar-benar nggak terduga, tapi sering banget kita lakukan. Apakah Anda yang lagi nonton video ini merasa pernah bingung sama apa sih yang sebenarnya orang kaya lakukan setiap harinya? Apakah hanya fokus berbisnis saja? Atau gimana sih? Orang sukses di dunia ini juga kan nggak hanya sekedar sukses jadi seorang entrepreneur, melainkan bisa menjadi sukses menjadi seorang atlet, contohnya aktris atau aktor, dan masih banyak lagi. Sebenarnya apa sih yang dilakukan setiap harinya? Walaupun sebenarnya kegiatannya itu sama aja, tapi yang berbeda adalah polanya. Jadi, terdapat 3 poin penting dalam kebiasaan orang kaya lakukan. Apa itu? Yang pertama, selalu mencatat apa yang mau dilakukan besok. Sebelum tidur, boleh dicatat di buku atau di dalam pikiran apa yang mau dilakukan besok. Hal ini membuat 50% Anda menghemat waktu. Karena terkadang sesuatu kalau nggak direncanain jadi bingung. Apalagi terkait hal apa saja yang mau dilakukan besok. Polanya ini cukup simple dan juga jadi cukup jelas serta efektif dibanding dengan orang-orang yang tidak menuliskan. Kalau setiap harinya dijadwalkan bisa 4-5 kali, jauh lebih cepat, lebih sukses. Kenapa? Karena ini terkait dengan goals. Sejatinya tiap orang pasti punya impian atau goals yang mau diwujudkan. Lalu ketika Anda ingin mewujudkan impian Anda, apa yang Anda harus lakukan? Apalagi kalau bukan bekerja keras. Karena sukses dibangun setiap harinya. Bukan cuma dibangun berdasarkan mimpi sekali saja, tapi juga berdasarkan kerja keras kita. Dan apa yang kita lakukan itu sejauh mana, sehingga akhirnya dapat terwujud. Jadi nggak hanya sekedar, oh saya mau jadi orang sukses, oh saya mau jadi orang kaya, dan segala macam harapan yang menjadi keinginan. Jadi, jangan sampai Anda malah nge-push waktu di umur 40 tahunan ini baru mulai bekerja keras. No, gunain waktu di umur 20-30 tahun ini buat bekerja keras. Nggak apa-apa, kita ikutin dulu orang lain, contek pola orang sukses. Maka dari itu, buat jadwal setiap harinya. Itu mau ngapain saja nih kita nih, biar bisa 4-5 kali lipat jauh lebih sukses. Kalau kita belajar dari hal-hal yang kecil, maka akan terus bertumbuh suatu kebiasaan yang membuat hidup kita jauh lebih disiplin, bisa mengatur waktu sebaik-baiknya. Dan yang harus Anda ingat, semua orang punya waktu yang sama 24 jam seharinya. Baik itu orang kaya, orang biasa saja, atlet, pedagang, kaki lima, semua orang itu sama. Nggak ada satupun spesialis di bumi ini yang punya 40 jam sehari gitu ya. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin, karena teman terbaik menuju kesuksesan adalah waktu. Bukan hanya sekedar prosesnya saja. Yang kedua, mulailah hari dengan rasa bersyukur. Kebiasaan yang kedua ini adalah setiap bangun pagi jangan stres. Ketika misalnya lagi ada masalah, baik itu dalam kerjaan, dalam apapun, jangan pernah buat diri Anda merasa stres atau tertekan. Stres memang hal yang wajar, tapi dengan stres kita tidak akan mengubah apapun. Yang ada hanya bikin pikiran makin kacau saja gitu ya. Kalau kita bersyukur, otomatis di setiap harinya semua akan berjalan baik-baik saja. Kalau nggak pernah bersyukur, yang ada hanya terus merasa dirinya selalu kurang. Jadi timbul pikiran-pikiran negatif yang seharusnya nggak dipikirin. Atau bahasa zaman sekarang adalah overthinking lah ya gitu ya. Dan juga jadi muncul perasaan-perasaan yang insecure. Setiap orang itu berbeda-beda, baik dari segi ekonomi, kemampuannya, bahkan keadaan fisiknya. Tugas kita hanya mensyukuri atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, kita wajib bersyukur. Caranya adalah dengan melakukan seperti ini. Setiap bangun pagi, jangan langsung mikirin kerjaan. Lebih baik berdiam diri dulu, renungin.
atas apa yang telah dicapai dan apa yang mau dicapai. Karena inilah bisa jadi salah satu rahasia bersyukur kita. Selanjutnya, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berterima kasih karena masih diberikan nafas untuk hidup sehingga masih bisa meraih cita-cita apa yang belum tercapai. Ketika masih diberikan nafas, seharusnya kita bersyukur. Karena Tuhan telah memberikan kita berkali-kali kesempatan untuk dapat mewujudkan apa yang kita inginkan. Ketika misalnya bangun di pagi hari tapi udah di alam lain. Nah, apakah masih bersyukur? Nah, itu terlambat. Terkadang hal kecil seperti bersyukur ini jarang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga merasa terus kekurangan dan terus membanding-bandingkan diri kita sendiri. Yang akhirnya buat diri kita tidak merasa enjoy buat jalanin kehidupan kita. Walaupun hidup ini butuh perjuangan keras, tapi kalau nggak punya rasa bersyukur, sekeras apapun perjuangan yang dilakukan itu hanya akan menjadi sia-sia dan nggak ada artinya. Ketiga adalah mulai hari ini dengan kata-kata yang positif. Buat 3 kata-kata positif yang setiap hari harus rutin diucapkan. Contohnya, saya bisa, saya mau, saya sukses. Diulangi lagi, saya bisa, saya mau, saya sukses. Saya bisa, saya mau, saya sukses. Nah, itu diulangi terus-menerus setiap harinya. Ketika Anda sudah terbiasa dengan kata-kata positif itu, hidup Anda akan lebih semangat. Beda lagi sama hal yang mulai harinya dengan marah-marah gitu ya. Nah, kalau kata-kata positif jadi rutinitas kita sehari-hari, hidup kita akan penuh semangat dan positive vibe. Dibandingkan dengan bangun pagi tapi perasaan kesal atau marah-marah. Yang ada malah merambat kemana-mana dan memandang apapun jadi negatif. Perlu adanya asupan-asupan pikiran positif setiap harinya. Biar efektif yang dijalankan juga lebih terarah. Dan yang terpenting adalah lakuin nggak setengah-setengah, woi. Kesuksesan itu dibangun nggak hanya 1 tahun atau 2 tahun saja. Tapi untuk menjadi sukses bisa menjalani proses yang cukup lama. Bisa jadi 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 20 tahun. Nah, kesuksesan juga tergantung bagaimana kita. Kalau giat ya artinya kita bisa selangkah lebih maju lagi. Nah, kalau melakukan setengah-setengah, ya udah hasilnya juga setengah-setengah. Nyapu aja nggak boleh setengah-setengah, apalagi kalau mau jadi orang sukses. Kalau setengah-setengah ya ambiar. Ibaratnya kalau orang lain udah sampai di Surabaya, Anda masih di Jakarta saja. Walaupun memang butuh proses yang cukup lama, tetapi jika sabar dan disiplin, usaha yang dilakukan juga akan berbuah hasil. Percaya sama proses, jangan cuma pandang orang hanya dari hasilnya saja, karena kita nggak tahu jelas gimana prosesnya. Sesusah apapun itu prosesnya. Mungkin beberapa orang sukses itu ada yang menceritakan, sebagian juga ada yang nggak diceritakan. Jadi jangan pandang hasilnya saja. Justru seharusnya dari hasilnya itu yang membuat kita lebih terbuka untuk semakin meningkatkan diri. Kalau lihat orang-orang sukses, pasti akan ada keinginan untuk sama seperti mereka yang sudah sukses. Ada kan pasti? Maka dari itu, ikuti 3 tips yang tadi saya berikan poin-poinnya. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi kalau jadi rutinitas setiap harinya otomatis Anda akan jauh lebih terarah atau tahu tujuannya yang pasti, serta menghemat 4-5 kali dalam waktu tersebut. Sukses tidak bisa dibangun dari 1 atau 2 tahun saja, melainkan bisa bertahun-tahun, asal sabar dan disiplin pastinya juga bisa gitu ya. Nah, tapi nggak sekedar motivasi aja kepingin jadi orang sukses. Lebih baik sekarang take action, gaspol terus. Kunci sukses ada di tangan Anda, bukan di orang lain. Mulai terbuka pemikirannya dan juga mulai sadar betapa pentingnya afirmasi dalam hidup agar membuat kita lebih bersyukur. Selalu berpikir positif dan juga selalu mencatat apa yang menjadi keinginan untuk terus bertumbuh di setiap tahunnya. Jadi jangan mudah menyerah dan gampang putus asa. Ingat, kesempatan nggak hanya datang sekali, melainkan berkali-kali. Anda harus sadari itu. Tanamkan pola yang dilakukan orang sukses dan juga mengembangkan diri Anda sendiri. Mungkin cukup jelas ya teman-teman semuanya. Nah, 3 tips yang saya berikan semoga jadi contoh yang baik untuk semua orang gitu ya. Dan kalau Anda sedang tertarik dengan berita-berita apapun terkait finansial, properti, motivasi, dan lainnya, bisa komen di kolom komentar supaya bisa sharingkan kembali. Nah, boleh nih teman-teman kalau memang mau share, boleh silahkan share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto, salam mantap.